Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Heronisa dengan NPM 24106311200054. Jadi di video kali ini aku ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cut Nuraini SPD MPD yang membahas tentang imbuhan me. Oke, jadi imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi sebuah kata kerja. Makna imbuhan me itu ada 3. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan. Contohnya memasak dan menyapu. Yang kedua, membentuk atau menjadikan sesuatu. Contohnya mengecil dan melebur. Dan yang terakhir, mengerjakan sesuatu dengan alat. Contohnya menggunting dan mengulek. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan dalam penggunaan imbuhan me. Yang pertama, meluluhkan atau meluburkan kata dasar. Apabila huruf pertama dari kata dasar diawali dengan K, T, S, dan P bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O, maka imbuhan me akan meleburkan huruf pertama dari kata tersebut. Contohnya, imbuhan me bertemu dengan kata dasar terima, di mana setelah huruf T terdapat huruf vokal, maka huruf T akan melebur dan menjadi menerima. Contoh kalimatnya, aku menerima buah dari ibu. Nah, yang kedua, imbuhan me bertemu dengan kata dasar kukus, maka akan dibaca mengukus. Contoh kalimatnya, ibu sedang mengukus kue di dapur. Yang ketiga, imbuhan me bertemu dengan kata dasar sapu, maka akan dibaca menyapu. Contoh kalimatnya, adik sedang menyapu halaman. Yang keempat, imbuhan me bertemu dengan kata dasar tonton, maka akan dibaca menonton. Contoh kalimatnya, kakak menonton film di laptop. Dan yang terakhir, imbuhan me bertemu dengan kata dasar pompa, maka akan dibaca memompa. Contoh kalimatnya, ayah memompa ban yang kempis. Namun jika huruf K, T, S, P bertemu dengan huruf konsonan selain huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, maka huruf pertama dari kata dasar tidak melebur. Contohnya, imbuhan me bertemu dengan kata dasar transfer, maka akan menjadi mentransfer. Huruf T tidak melebur. Jadi contoh kalimatnya, kakak mentransfer uang di ATM. Contoh yang kedua itu imbuhan me bertemu dengan kata dasar produksi, maka akan dibaca memproduksi. Contoh kalimatnya, pabrik itu memproduksi kue kering. Aturan yang kedua, imbuhan me akan tetap menjadi me apabila kata dasar diawali dengan huruf L, M, R, P, W, atau Y. Contoh, imbuhan me bertemu dengan kata dasar lihat, maka akan dibaca melihat. Contoh kalimatnya, Banu melihat Rina sedang berlari. Contoh kedua, imbuhan me bertemu dengan kata dasar rawat, maka akan dibaca merawat. Contoh kalimatnya, Gugun merawat kucingnya dengan baik. Yang ketiga, imbuhan me bertemu dengan kata dasar rekam, maka akan dibaca merekam. Contoh kalimatnya, Dina bertugas merekam video kegiatan. Dan yang terakhir, imbuhan me bertemu dengan kata dasar masak, maka akan dibaca memasak. Contoh kalimatnya, Rara memasak sayur bayam. Oke, selanjutnya imbuhan me akan menjadi meng apabila huruf pertama dari kata dasar A, I, U, E, O, G, H, atau K. Contoh, imbuhan me bertemu dengan kata dasar gali, maka akan menjadi menggali. Contoh kalimatnya, adik menggali pasir pantai. Contoh kedua, imbuhan me bertemu dengan kata dasar oceh, maka akan dibaca mengoceh. Contoh kalimatnya, Arif suka mengoceh tentang pengalamannya. Yang ketiga, imbuhan me bertemu dengan kata dasar ejek, maka akan dibaca mengejek.
Contoh kalimatnya, kita tidak boleh mengejek teman. Yang terakhir, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar hantar, maka akan dibaca menghantar. Contoh kalimatnya, Bunda menghantar adik ke sekolah. Oke, yang keempat, Ibu Hanma akan menjadi men apabila huruf awal dari kata dasar itu adalah C, D, C, T, atau Z. Nah, contohnya, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar cuci, maka akan dibaca mencuci. Contoh kalimatnya, Dodo sedang mencuci sepatu. Oke, contoh kedua, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar dengar akan menjadi mendengar. Contoh ketiga, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar jemput akan dibaca menjemput. Oke, aturan berikutnya, Ibu Hanma akan menjadi mem apabila awal dari kata dasar adalah huruf B, F, atau V. Contoh, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar buat, maka akan dibaca membuat. Contoh kalimatnya, Dinda suka membuat biskuit. Yang kedua, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar foto, maka akan dibaca memfoto. Dan yang terakhir, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar verifikasi, maka akan dibaca memverifikasi. Nah, yang terakhir, Ibu Hanma akan menjadi menye apabila awal dari kata dasar itu adalah huruf S. Contohnya, Ibu Hanma bertemu dengan kata dasar surat, maka akan dibaca menyurat. Contoh kalimatnya, dia menyurat surat untuk temannya. Yang kedua, Ibu Hanma bertemu dengan kata salin, maka akan dibaca menyalin. Oke, mungkin sekian dari video tugas kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.